Kali ini saya akan coba membandingkan 3 buah bor cordless brushless terbaik yang ada di workshop saya. Ada dari DCA, DeWalt, dan Bosch. Stay tune, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia pesertanya ya. Yang pertama adalah Bosch 18EC. Yang kedua ada DeWalt DCD 796. Dan yang ketiga adalah DCA ada JZ0313. Ini adalah 3 bor terbaik yang ada di workshop saya ya. Jadi ini yang kita akan uji. Stanley nggak saya ikutkan lagi karena saya rasa untuk Stanley dibawa dari ketiga ini untuk performanya. Untuk build quality dari ketiga produk ini ya memang sama-sama bagus ya untuk material bahannya. Tetapi untuk Bosch dan DeWalt dia unggul di finishing, lebih rapi dibandingkan dengan DCA. Lalu dari sisi kenyamanan penggunaan atau ergonomis, saya mengunggulkan DeWalt, baru kedua adalah Bosch, yang ketiga DCA. Untuk feels genggaman di tangan itu memang saya akui DeWalt lebih enak ya dibandingkan dengan Bosch dan DCA. Untuk Bosch dan DCA saya rasa sama saja, tetapi untuk beratnya DCA itu memang lebih berat dibandingkan dengan Bosch. Untuk spesifikasi tertulis ini nggak saya ikutkan ke aspek perbandingan karena menurut saya spesifikasi itu tidaklah penting ya. Yang paling penting adalah user experience. Untuk apa speknya bagus, speknya tinggi, tetapi pada saat kita gunakan tidak enak ya atau tidak nyaman. Lalu untuk fitur yang paling lengkap adalah Bosch ya. Bosch ini banyak sensornya, ada sensor elektronik di dalamnya. Untuk DeWalt dan DCA saya rasa sih sama saja ya. Ada yang DeWalt tidak punya dan DCA punya, dan ada yang DCA punya, DeWalt tidak punya. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan kepada kalian keunggulan fitur yang ada pada Bosch. Yang pertama, fitur anti-kickback. Untuk mesinnya akan berhenti secara otomatis apabila pada saat kita mengebor terjadi kickback. Contohnya seperti ini. Ya, mesin langsung mati, trigger masih saya tekan ya, dan untuk lampu indikatornya ini menyala. Ini menandakan bahwasanya sensor anti-kickback-nya bekerja. Kita coba sekali lagi ya. Langsung mati ya, dan lampu indikatornya lagi-lagi menyala. Ini canggih sekali ya fitur seperti ini, ada sensor elektroniknya. Fitur keren berikutnya apabila kita gunakan bor Bosch ini untuk menyekrup, dan jika sekrupnya sudah masuk secara keseluruhan ke medianya, dia akan mati secara otomatis. Jadi mesinnya akan berhenti secara otomatis ya. Langsung kita contohkan saja. Ketika terjadi hentakan, mesinnya otomatis akan berhenti. Padahal trigger masih saya tekan ini. Tapi mesinnya sudah berhenti ya. Ini fitur yang cukup keren ya, jadi bisa menjaga skrup dan juga mata obeng tidak hancur, dan biar kita menyekrup itu tidak overscrew. Ya mungkin fitur seperti ini ya yang membuat harga Bosch ini di angka 4 jutaan, di atas yang lainnya. Kita coba sekali lagi biar lebih jelas. Sensornya keren ya, ketika bunyi krek, otomatis mesinnya langsung mati. Harga Bosch yang ada pada saya ini di angka 4 jutaan. Di paket pembelian kalian mendapatkan 1 unit bor, 1 buah charger, dan 1 buah baterai. Untuk DeWalt dapat 2 baterai dan 1 charger, dan untuk DCA dapat 2 baterai, 1 charger juga. Tetapi jika kalian membeli Bosch, kalian tidak mendapatkan baterai yang besar ya. Kalian hanya mendapatkan baterai 2Ah, tidak seperti ini. Ini yang punya Kang Cecep, dia ganti baterai ya. Ini baterai yang lebih besar daripada baterai yang aslinya. Dan di antara ketiganya memang baterai DCA yang paling besar, di angka 4000 mAh atau 4Ah. Berikutnya kita akan uji spesifikasi dari chargerannya. Ini charger Bosch ini besar sekali ya teman-teman ya, bisa dilihat sendiri. Untuk DeWalt biasa dan untuk DCA lebih biasa lagi. Oke, langsung saja kita lihat berapa output yang dihasilkan dari masing-masing chargeran. Untuk chargeran Bosch standby-nya di 1,5 watt. Sekarang kita colokin baterai. Oke, lampu indikator sudah menyala menandakan dia sedang mengecas. Kita lihat berapa outputnya. Ya, 154 watt. Ini gila ya. Ini benar-benar gila, teman-teman. Dan untuk di dalam chargernya ini ada seperti suara kipas gitu ya, suara pendingin. Kedengaran ya. Dan ini untuk mengisi baterai pastinya akan cepat sekali. Satu persatu mulai terungkap ya kenapa harganya bisa sampai 4 jutaan.
Berikutnya untuk DeWalt, standby-nya di angka 0,3 watt. Sekarang kita langsung cas baterai. Lampu indikator sudah menyala menandakan baterai sedang dicas, dan untuk outputnya adalah 89 watt. Dan ini cukup gede juga ya untuk DeWalt ya. Dan untuk baterai DeWalt ini memang sangat cepat untuk pengisian baterainya. Dari 0 sampai dengan 100% itu hanya butuh waktu sekitar 45 menit. Dan untuk DCA, standby-nya di 0,2 watt. Sekarang kita akan cas. Lampu indikator sudah menyala menandakan baterainya sedang dicas. Untuk outputnya adalah 47 watt. Ini memang tidak terlalu besar seperti Bosch dan DeWalt tadi, tetapi untuk 47 ini cukup standar. Untuk baterai Bosch sudah terisi penuh, lampu indikator sudah berwarna hijau. Berikutnya DeWalt juga sudah penuh, lampu merahnya tidak berkedip-kedip lagi. Dan terakhir untuk DCA juga sudah terisi penuh, lampu indikator sudah berwarna hijau. Sekarang kita akan uji performa dari ketiga bor. Uji coba pertama saya menggunakan mata bor Auger dengan diameter 19 mm. Untuk media pengeboran adalah kayu mahoni dengan ketebalan 15 cm. Untuk ketiga bor saya akan menggunakan speed nomor 2 dan mode drilling. Uji coba berikutnya saya akan menggunakan mata bor Speedbit ukuran 25 mm atau mata bor kipas ini ya. Medianya masih sama, kayu mahoni dengan ketebalan 15 cm. Ketiga bor juga akan diset di mode yang sama ya, mode drilling dan percepatan nomor 2. Ya, pada pengujian kali ini di speed nomor 2, Bosch gagal ya. Lampu indikatornya berwarna merah. Di sini caknya juga sudah lepas. Bisa dilihat ya, diperhatikan lampu indikatornya berwarna merah tadi. Saya masih penasaran ya, kita coba lagi untuk Bosch. Berarti untuk percepatan nomor 2 memang tidak bisa ya. Ini trigger masih saya tekan, tapi motornya sudah berhenti, tidak mau menyala lagi. Oke, tidak usah kita paksa ya, nanti rusak. Ini punya orang, nggak bisa gantinya, harganya mahal soalnya. Kita lepas aja langsung caknya. Kita coba lanjutkan pekerjaannya menggunakan bor dari DCA ya, apakah mampu? Ya, dimulai oleh Bosch dan diselesaikan oleh DCA. Uji coba berikutnya saya akan mengebor tembok beton menggunakan mata bor tembok ya. Ini ukurannya adalah 10 mm dari brand Bosch. Pada pengujian kali ini saya tetap menggunakan speed nomor 2 ya, percepatan nomor 2 dan modenya Hammer Impact. Untuk ketiga bor sama.
Oke, sudah disaksikan bersama-sama tadi ya hasil perbandingan di antara ketiga bor ini. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Berikutnya saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai ketiga bor berikut. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, tuliskan saja pada kolom komentar. Oke, sebelum kalian memberi penilaian, saya akan memberi sedikit catatan ya mengenai bor Bosch. Untuk bor Bosch ini sudah digunakan dari tahun 2016 oleh pemiliknya ya untuk membangun, pada saat itu untuk keperluan membangun rumah. Jadi saya rasa dari tahun 2016 sampai sekarang ya mungkin performanya sudah menurun, tidak seperti performa pada saat kita beli baru. Namun yang pasti untuk segi durabilitas bor Bosch ini sudah teruji ya, dari tahun 2016 sampai 2021 sudah 5 tahun digunakan. Oke teman-teman ya, sudah disaksikan tadi saya membandingkan ketiga bor ini, kurang lebih hasilnya seperti itu ya, seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan bercerita mengenai opini pribadi saya. Untuk build quality, ini untuk build quality secara pribadi saya mengunggulkan untuk DeWalt dan juga Bosch ya. Baru terakhir adalah DCA, itu udah jelas ya, dari harga juga bedanya lumayan jauh. Untuk Bosch di harga 4 jutaan, DeWalt di harga 2.800.000 sekarang ya, harganya ya sudah naik. Dan untuk DCA ini masih tetap di harga 1.900.000-an. Lalu berikutnya untuk fitur ya, fitur saya mengunggulkan Bosch. Bosch dia ada sensor-sensor elektronik di dalamnya, jadi ada anti kickback. Pada saat kita mengebor terjadi kickback, dia akan mati secara otomatis. Lalu pada saat kita menyekrup, apabila skrupnya sudah masuk semua ke dalam medianya, dia akan mati juga secara otomatis. Itu keren ya untuk fitur-fiturnya. Lalu berikutnya untuk DeWalt dan juga DCA, saya rasa sih fitur-fitur yang ada pada kedua bor ini ya mirip-mirip aja ya. Untuk DeWalt unggul di LED dan untuk DCA unggul di handle tambahannya ini. Selainnya sama semua. Untuk spesifikasi ini nggak saya uji ya untuk spesifikasi. Alasannya karena untuk apa spesifikasi tertulis itu ya menurut saya sih nggak ada gunanya ya. Menurut saya ya. Dia menuliskan spesifikasi tinggi-tinggi tapi pada saat kita gunakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Untuk apa? Yang penting itu adalah user experience bagi saya. Berikutnya untuk chargeran ya tadi ya. Chargerannya ya lebih unggul itu adalah memang Bosch ya. Itu memang saya akui itu tinggi sekali wattnya di angka 150-an watt ya. Itu tinggi sekali ya. Yang kedua adalah DeWalt di angka 90 watt. Dan yang ketiga adalah DCA di angka 47 watt. Dan untuk mengisi baterai pastinya ya Bosch paling cepat ya. Kedua adalah DCA, yang ketiga Bosch yang paling pertama, kedua adalah DeWalt dan ketiga adalah DCA untuk pengisian baterai. Lalu untuk performanya, ini ya yang berat untuk saya kemukakan. Kalian kasih penilaian sendiri aja lah ya. Saya males untuk memberikan penilaian. Nanti kalau saya kasih penilaian, nanti dibilang saya mengunggulkan suatu produk dan menjatuhkan suatu produk. Jadi terserah kalian aja. Kalian mau mengunggulkan yang mana terserah ya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya ya hasil pengujian saya tadi seperti itu kurang lebih hasilnya ya. Dan ya kita patut apresiasi lah untuk DCA ya. Harganya paling murah di harga 1.900.000-an. Tapi apabila kita bandingkan ke bor yang lebih mahal ya masih bisa mengejar lah ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.